Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik, kembali bersama dengan saya Muhammad Arifin di channel Arifin Mat. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas materi kelas 11 semester yang pertama di bab yang kedua, yakni tentang program linier. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah yang pertama, mendeskripsikan konsep sistem persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel. Yang kedua, menentukan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Materi prasyarat. Sebelum kita membahas lebih jauh materi tentang program linier, ada beberapa materi prasyarat yang harus kita kuasai agar ketika kita mempelajari materi tentang program linier, kita lebih mudah untuk memahaminya. Apa semuakah materi prasyarat yang harus kita kuasai? Oke, yang pertama, persamaan linier atau biasa juga disebut dengan persamaan garis lurus. Yang kedua, sistem persamaan linier. Yang ketiga, pertidaksamaan linier. Dan yang keempat, sistem pertidaksamaan linier. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, persamaan linier atau persamaan garis. Misalnya kita diminta untuk menggambar persamaan garis X sama dengan 4. Untuk menggambar garis X sama dengan 4, itu kita buat garis yang melalui titik X sama dengan 4 dan tegak lurus terhadap sumbu X itu. Oke, misalnya ini sistem koordinat kartesius ya. Di sini sumbu X, yang tegak adalah sumbu Y. Kemudian di sini, oke, di sini 0 berarti ya. Oke, di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ini ke sebelah kiri berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Di sini sumbu Y negatifnya berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya ya, nanti sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kita akan menggambar garis X sama dengan 4, berarti nanti garisnya itu melalui titik X sama dengan 4 di sini. Jadi X-nya itu sama dengan 4 dan tegak lurus terhadap sumbu X ya, seperti itu. Gimana gambarnya? Oke. Nah, seperti itu gambarnya. Inilah persamaan garis X sama dengan 4. Ini boleh kita kasih nama. Persamaan garisnya adalah garis X sama dengan 4 ya, seperti itu. Nah, kalau garisnya seperti ini, berarti persamaannya gimana? Betul, persamaannya adalah X sama dengan negatif 2. Ya, seperti itu. Nah, kalau garisnya seperti ini, persamaannya gimana? Memotong sumbu Y di titik 1 dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Berarti ini persamaannya adalah Y sama dengan 1. Oke, baik. Nah, kalau yang terakhir ini, persamaannya apa? Persamaan garisnya. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan berapa? Iya, memotong sumbu Y di titik negatif 5. Berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 5. Oke, saya kira bisa ya untuk yang model fungsi konstan yang seperti ini. Baik, kita lanjut yang bagian B. Gambarlah garis Y sama dengan 2X kurang 6. Untuk menggambar ini, kita bisa menggunakan titik-titik bantu seperti ini. Ya, ada X, ada Y. Ya, seperti itu. Oke, nah ini sistem koordinat kartesiusnya. Oke, di sini berarti kalau kita tambahkan bilangan-bilangannya ya, di sini berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, nanti menyesuaikan saja. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini negatifnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4.
Sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ya, nanti menyesuaikan, kalau kurang tinggal ditambahkan. Oke, baik. Nah, untuk menggambar garis kita bisa menggunakan titik bantu. Misalnya X sama dengan 0. Kan memotong sumbu Y itu manakala X-nya sama dengan 0. Nah, kalau X-nya 0, biasa ada yang tuliskan seperti ini ya. Memotong sumbu Y, maka syaratnya X-nya itu pasti sama dengan 0. Kan gitu ya. Nah, kalau X-nya sama dengan 0 berarti Y-nya berapa? Masukkan saja X-nya 0. Berarti Y sama dengan 2 kali 0 kurang 6. Berapa itu? Negatif 6. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Negatif 6. Gitu kan? Nah, sekarang kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Nah, biasa orang tulis juga begini. Memotong sumbu X, apa syaratnya? Y itu sama dengan 0. Maka di sini kita buat Y-nya sama dengan 0 ya, seperti itu. Nah, kalau Y-nya 0 berarti gimana? Berarti 2X kurang 6 sama dengan 0. Kita jabarkan aja, 2X sama dengan 6, X-nya berarti sama dengan 3. Nah, berarti di sini 3. Berarti memotong sumbu X di titik 3, X-nya 3. Y-nya berapa? Negatif 6. Oh, di bawah berarti ya. Negatif 4, negatif 5, negatif 6. Berarti nanti lewat di sini, lewat di sini. Tinggal kita hubungkan saja dengan sebuah garis lurus. Nah, inilah persamaan garis dari Y sama dengan 2X kurang 6. Tinggal kita kasih nama aja, persamaannya adalah Y sama dengan 2X kurang 6. Selesai ya, sederhana. Lanjut bagian C, gambarlah garis 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, caranya hampir sama. Ya, jadi kalau ini namanya bentuk implisit. Implisit itu artinya X dan Y-nya berada dalam satu ruas. Kalau contoh yang bagian B tadi, itu namanya bentuk eksplisit. Artinya X dan Y-nya terpisah oleh tanda sama dengan. Ya, seperti itu. Jadi kalau digabungkan dalam satu ruas seperti ini namanya dalam bentuk implisit. Oke, gimana cara menggambar garisnya? Oke, langkahnya hampir sama. Jadi kita bisa menggunakan titik-titik bantu seperti ini, X, Y. Nanti kita letakkan X-nya 0, Y-nya berapa. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa. Gitu ya. Oke, kita bisa buat ini sistem koordinat kartesiusnya. Kemudian kita tambahkan ya bilangan-bilangannya, berarti di sini 0. Sini 1, 2, 3, 4. Menyesuaikan nanti sesuai dengan kebutuhan. Di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Di sini berarti negatif 1. Ya. Menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau kurang nanti kita tambah. Oke. Sekarang kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0 berarti Y-nya sama dengan 12/3. Berapa itu? 4. Langsung aja ya. Oke, berarti di sini 4. Sekarang kalau Y-nya 0. X-nya berapa? Y-nya 0 berarti 3 kali 0 kan 0 ya. Nggak usah dilihat ini. Berarti X-nya sama dengan 12/2. Berapa itu? 6. Betul. Iya. Berarti memotong sumbu X di titik 6. Berarti di sini. Memotong sumbu Y di titik 4. Di mana itu? Nah, di sini. Iya, seperti itu. Nah, berarti nanti garisnya itu melalui titik 6. Dan Y-nya di 4. Tinggal dihubungkan saja kedua garis ini, kedua titik ini dengan sebuah garis. Nah, seperti itu ya. Sekarang tinggal kita kasih nama. Inilah persamaan dari 2X tambah 3Y itu sama dengan 12. Sederhana ya. Baik, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu sistem persamaan linier. Artinya dalam persamaannya nanti terdiri dari 2 atau lebih persamaan linier. Kita masuk di contoh saja. Gambarlah sistem persamaan linier. X tambah 2Y sama dengan 10. 2X tambah Y sama dengan 8. Oke, kita bisa gunakan sistem koordinat kartesiusnya. Kemudian kita lengkapi ya. Ini berarti 0. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. 7, 8. Di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menyesuaikan. Di sini berarti negatif 1, negatif 2, negatif 1, negatif 2, negatif 3.
Oke, kita langsung saja. Kita mulai dari yang ini. Garis dari X tambah 2Y sama dengan 10. Memotong sumbu X di titik berapa? 10, benar. Tambahkan berarti ini ya. Oke. Memotong sumbu Y di titik berapa? 5, benar. Dari mana 5? 10 dibagi 2. Karena memotong sumbu Y, X-nya pasti harus sama dengan 0 gitu ya. Berarti Y-nya 5. Oke, dihubungkan aja ini dengan sebuah garis. Mana garisnya? Oke, dihubungkan saja. Nah, itulah persamaan dari, kita kasih nama, setelah kita buat garisnya dikasih nama X tambah 2Y sama dengan 10, supaya nanti tidak tertukar persamaan garisnya ya. Tuh. Baik, itu yang pertama. Lanjut ke yang kedua. 2X tambah Y sama dengan 8. Berarti memotong sumbu X di titik berapa? 4, benar. Dari mana 4? 8 dibagi 2. Oke. Memotong sumbu Y di titik berapa? 8. Oke, betul ya. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan. Iya, itulah persamaan dari apa? Kita kasih nama 2X ditambah Y itu sama dengan 8. Ya, seperti itu ya. Nah, titiknya di sini, ini kalau ini kelihatan ya. Ini berarti titik potongnya di mana? Titik potongnya X-nya 2, Y-nya 4. Berarti ini titiknya 2,4. Inilah yang merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear X tambah 2Y sama dengan 10. 2X tambah Y sama dengan 8. Kalau kita gambarkan dalam bentuk garis seperti ini. Nah, ini mudah saja kita lihat kalau kita punya skala yang benar. Nah, gimana kalau misalnya nanti kita tidak punya skala yang bagus? Dalam artian kita tidak sempat membuat skala atau kemungkinan bilangannya sangat besar. Maka tidak memungkinkan untuk digambar. Nah, menentukan titiknya ini gimana? Kita bisa menggunakan eliminasi, substitusi, atau gabungan dari eliminasi dan substitusi. Ya, seperti itu. Oke, gimana caranya? Oke, yang pertama dicek dulu variabelnya. Koefisien dari masing-masing variabel apakah sudah ada yang sama atau belum? Kita perhatikan di sini. Ini 1, ini 2, ini 2, ini 1. Belum ada yang sama. Karena belum ada yang sama, maka disamakan dulu. Yang mana kita mau samakan terserah. Misalnya X ya. Di sini kan 1, di sini 2. Maka supaya sama dikali 2 saja semua ini. Sehingga hasilnya nanti apa? Berarti 2X ditambah 2Y sama dengan berapa? Oh maaf, 4 ya. Oke. Tunggu. Oh, 4 ini. Oke. 4Y sama dengan 20 karena dikali 2. Oke, yang dibawa berarti tetap 2X ditambah Y itu sama dengan 8. Oke, dikurang aja ini karena sudah sama, tandanya sama berarti dikurang. Kalau tandanya beda ditambah. Ya, intinya kan kita akan menghilangkan. Oke, ini habis 4 dikurang 1 berapa? 3. 3Y sama dengan 12. Berarti Y sama dengan 12 per 3 berapa? 4. Untuk mendapatkan X-nya substitusi saja. Kemana? Boleh ke persamaan yang pertama. X ditambah 2Y, Y-nya 4. Itu sama dengan 10. X sama tambah 8 sama dengan 10. X-nya 10 kurang 8, 2. Berarti penyelesaiannya adalah berapa? X-nya 2, Y-nya 4. Nah, sama ya. Oke, saya kira demikian. Oke. Kita lanjut ke bagian ketiga. Pertidaksamaan linear. Oke. Langsung kita masuk di contoh. Gambarlah daerah penyelesaian pertidaksamaan 2X kurang 5Y kurang dari 10. Oke, baik. Nah, sebelum kita menggambar pertidaksamaan linear, maka kita harus sudah paham tentang bagaimana menggambar dari persamaan linear atau persamaan garis. Ya, seperti itu. Jadi caranya gimana? Nah, kita harus gambar dulu persamaan garisnya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. 2X kurang 5Y kurang dari 10. Kita anggap dulu sama. Ya, dianggap dulu sama. Karena kita akan menggambar garisnya. Oke. Titik potong terhadap sumbu X-nya berapa? 5. Benar ya? 10 dibagi 2. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di situ berarti ya. Di sini. 5. Oke. Titik potong terhadap sumbu Y berapa? Negatif 2. Benar. Dari mana? 10 dibagi negatif 5. Negatif 2 di mana? Oh, di sini.
Iya, seperti itu. Kemudian kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah kalau di sini tanda pertidaksamaannya kurang dari, maka nanti garisnya itu putus-putus. Ya, kalau tidak ada tanda sama dengannya, maka garisnya putus-putus. Kalau ada sama dengannya, maka nanti garisnya itu lurus atau mulus ya, gitu. Iya, seperti ini. Ini putus-putus. Nah, perbedaan antara persamaan garis dan pertidaksamaan linier itu adalah kalau persamaan linier ya berubah garis saja seperti ini. Tetapi kalau pertidaksamaan linier penyelesaiannya adalah berupa daerah. Nah, kita perhatikan di sini garis ini membagi bidang ini menjadi dua daerah. Yang pertama daerah sebelah kiri, sebelah atas ini, yang kedua sebelah sini. Ya kan gitu. Nah, penyelesaiannya di mana? Apakah sebelah sini atau sebelah sini? Nah, ini ada beberapa alternatif cara. Apa saja itu? Oke, kita lihat bersama ya. Yang pertama adalah kita menggunakan uji titik namanya. Nah, titik yang mana yang digunakan itu sebenarnya terserah. Kita bisa menggunakan titik yang di sini bisa, titik yang di sini juga bisa. Tetapi supaya mudah kita dalam menghitung, maka kita gunakan saja titik 0,0 yang di sini. Ya, titik 0,0 yang di sini. Kenapa? Karena bilangan 0 itu sangat mudah untuk dihitung. Maka kita gunakan titik uji. Titik ujinya di sini. Nah, nanti kalau nilainya itu benar, maka penyelesaian berarti berada di daerah ini. Kalau salah, maka daerah penyelesaian yang berarti yang berseberangan dari titik uji. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita uji titik 0,0 yang ada di sini ya. Nah, dimasukkan kemari. Berarti 2 kali 0 kurang 5 kali 0. 0 kurang dari 10. Benar atau salah? 0 kurang dari 10. Benar atau salah? Oke, benar. Nah, karena benar maka penyelesaiannya adalah yang sepihak dengan titik uji itu. Gitu ya, karena benar maka penyelesaiannya adalah yang sepihak dengan titik uji. Andaikan salah, andaikan ya, maka penyelesaiannya adalah yang berlawanan dengan titik uji. Berarti bukan di sini tapi di mananya? Ah, di sini. Ya, gitu. Oke. Karena benar maka penyelesaiannya yang berada dalam titik uji itu. Nah, sekarang kita sepakati yang menjadi penyelesaian itu yang diarsir ataukah yang bersih. Nah, ini kita sepakati ya. Nah, sekarang sepakati saja bahwa yang menjadi penyelesaian itu adalah yang bersih. Nah, gitu ya. Berarti yang diarsir bukan penyelesaian. Berarti yang diarsir mana? Yang diarsir berarti nanti yang di bawah. Nah, gitu. Oke. Karena bukan penyelesaiannya. Nah, seperti itu. Jadi inilah daerah penyelesaiannya. Biasa orang tuliskan dengan DP. Ya, daerah penyelesaian. Yang mana itu? Pokoknya dari sini semuanya sepanjang ini ke arah atas sana. Ya, itulah daerah penyelesaian. Oke, itu tadi kalau kita menggunakan titik uji. Yang kedua, Anda juga bisa menggunakan istilah kiri kanan. Ya, metode kiri kanan. Kiri kanan. Kalau kiri itu kurang dari, kalau kanan itu lebih dari. Nah, pokoknya seperti itu. Tetapi kata kuncinya di sini adalah koefisien X harus positif. Ini ada kata kuncinya ya. Koefisien X positif. Kalau tidak positif, dipositifkan dulu. Gimana caranya? Dikali dengan negatif 1. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat. Nah, anggap selalu yang di atas itu adalah kepala orang. Dan kita menghadap ke bidang. Kan gitu ya. Berarti ini kakinya kita, ini tangannya kita. Ya kan, seperti itu ya. Nah, berarti kirinya kita di sana, kanannya kita di sini. Oke, nah, pertidaksamaannya apa? Oke, kita cek dulu X-nya sudah positif belum koefisiennya. Oke, sudah positif ya, maka boleh kita gunakan kiri kanan. Oke, 2X kurang 5Y kurang dari 10, kurang dari. Berarti penyelesaiannya sebelah kiri. Kurang dari berarti kiri. Ya, berarti inilah penyelesaiannya. Yang diarsir berarti yang di bawah. Oke, demikian ya. Jadi ada dua alternatif. Kita menggunakan titik uji boleh, kita menggunakan kiri kanan juga boleh. Tapi kalau kita menggunakan kiri kanan, ingat kata kuncinya koefisien X-nya harus positif. Oke, lanjut.
Gambarlah daerah penyelesaian pertidaksamaan 2x tambah 3y lebih dari atau sama dengan 12. Oke, baik. Kita buat sistem koordinat kartesiusnya seperti ini. Ya. Kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu x berapa? 6. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini. Titik potong terhadap sumbu y berapa? 4. Betul. Dari mana 4? 12 dibagi 3. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini titiknya. Berarti nanti kita buat garisnya ya. Oke, garisnya putus-putus atau lurus? Lurus. Kenapa? Karena ada tanda sama dengannya. Betul ya? Nah, seperti ini. Nah, sekarang penyelesaiannya mana? Apakah di atas atau di bawah sini? Nah, kita bisa gunakan yang pertama mungkin uji titik ya, 0,0. 0,0 di mana posisi? Di sini. Kalau benar berarti daerahnya nanti yang di sini, kalau salah berarti yang di atas. Penyelesaiannya seperti itu ya. Oke. Uji titik 0,0 kepertidaksamaan. Berarti 2 kali 0 tambah 3 kali 0 lebih dari sama dengan 12. Ini hasilnya adalah 0 lebih dari 12. Benar atau salah? 0 lebih dari 12. Benar atau salah? Oh, salah. Kalau salah berarti penyelesaiannya bukan yang di sini, tapi yang di mana? Yang di sini kan gitu ya. Berarti yang diarsir yang mana? Yang diarsir kita sudah sepakati tadi bahwa yang merupakan daerah penyelesaian itu adalah yang bersih. Berarti daerah penyelesaiannya. Kan gitu ya. Berarti yang diarsir nanti yang mana? Yang di bawah. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Ini kalau kita gunakan uji titik. Nah, bagaimana kalau kita gunakan kiri kanan? Nah, boleh. Berarti yang di atas selalu kepalanya. Kita menghadap ke dalam bidang sana, ya. Itu berarti kaki di sini tangannya. Oke, berarti sini kiri, di sini kanan. Kan gitu ya? Oke, tandanya apa? Lebih dari. Sebelumnya dicek dulu koefisien X positif atau belum. Oh, sudah. Berarti langsung saja ya, karena sudah positif. Lebih dari berarti sebelah kanan penyelesaiannya. Ah, berarti ini penyelesaiannya. Berarti yang diarsir yang mana? Yang di bawah. Oke, bisa ya? Oke. Baik, kita lanjutkan di bagian yang keempat, sistem pertidaksamaan linier. Jadi nanti terdapat beberapa pertidaksamaan linier. Bisa 2, 3, 4, 5 atau lebih ya, gitu. Oke, kita masih di contoh saja. Gambaran daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 6, x lebih dari 1, y lebih dari atau sama dengan 0. Oke. Ya, kita buat sistem koordinat kartesiusnya dulu. Kemudian kita cari satu-satu kita ambil ya. Oke, ini dulu. 2x tambah y kurang dari sama dengan 6. Memotong sumbu x di titik berapa? 3, benar. Oke, berarti 3. Memotong sumbu y di titik berapa? 6. Oke, benar. Dihubungkan dengan sebuah garis. Garisnya mulus, lurus, atau putus-putus? Lurus, benar. Kenapa? Karena ada sama dengannya. Nah, seperti itu. Daerahnya yang mana? Iya, daerahnya penyelesaiannya karena kurang dari sebelah kiri. Kalau kita pakai kiri kanan ya, berarti yang sini. Berarti yang diarsir nanti yang mana? Yang atas. Iya, seperti itu ya. Oke, selesai. Lanjut ke yang kedua. Ini, x lebih dari 1. Berarti kita gambar dulu. X sama dengan 1. 1 di mana? Ah, di sini. Berarti nanti garisnya modelnya seperti ini. Ya, gitu. Oke. Garisnya mulus atau putus-putus? Putus-putus. Kenapa? Karena tidak ada tanda sama dengannya. Iya. Maka seperti inilah. Nah, daerahnya yang mana? Apakah yang di sini atau yang di sana? Iya. Karena lebih dari 1, lebih dari berarti sebelah kanan. Kan gitu ya. Nah, sebelah kanan penyelesaiannya. Berarti yang diarsir sebelah mana? Sebelah kiri. Karena kita sudah sepakati bahwa yang merupakan penyelesaian adalah yang bersih. Nah, gitu. Jadi yang bukan penyelesaian itu yang diarsir. Iya, maka diarsirlah di sini. Gitu ya. Oke, selesai. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu y lebih dari sama dengan 0. Maka yang pertama, kita buat dulu garisnya. Garis y sama dengan 0 itu di mana? Nah, 0-nya itu ada di sini. Gitu nol ya. Berarti nanti garis y sama dengan 0 ini melalui titik y sama dengan 0 dan tegak lurus terhadap y.
sumbu Y berarti garisnya nanti di sini. Nah, gitu ya. Oke, kita buat garisnya. Oke, inilah garisnya. Garis Y sama dengan 0. Nah, yang lebih dari atau sama dengan 0. Oke, sebentar. Kita kasih nama dulu supaya jangan lupa. Jadi setiap selesai menggambar garis, langsung kita kasih nama. Nama garisnya adalah 2X tambah Y sama dengan 6. Oke. Apapun tanda pertidaksamaannya, persamaan garis selalu menggunakan tanda sama dengan. Itu diingat ya. Jadi apapun tanda pertidaksamaannya, persamaan garis tandanya selalu sama dengan. Mau di sini ada sama dengan atau tidak, tetap persamaan garis menggunakan tanda sama dengan. Oke, ini X lebih dari 1. Nah, ini garisnya. Berarti garisnya adalah X sama dengan 1. Ingat ya, selalu menggunakan tanda sama dengan. Nah, yang ini berarti ini. Garisnya adalah Y sama dengan 0. Oke, seperti itu. Oke, nah sekarang daerahnya yang mana? Y lebih dari 0. Nah, kalau Y lebih dari 0 itu berarti daerahnya daerah atas. Kan gitu ya, lebih dari 0 ya kan atas. Nah, berarti yang diarsir mana? Yang diarsir harus yang bawah. Karena kita sepakati tadi bahwa daerah penyelesaian adalah yang tidak diarsir ya, atau daerah yang bersih. Iya, seperti itu. Berarti daerah penyelesaiannya berupa sebuah segitiga yang dibatasi oleh titik ini, dan titik ini. Oke. Oke, saya kira demikian ya pembahasan kita kali ini tentang materi dasar dari program Linier. Semoga bermanfaat. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan like, komen, subscribe, dan boleh di-share ke teman-teman yang lain agar mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.